Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini saya masih diberikan kesehatan. Bagi saudara-saudaraku semua dimanapun kalian berada, kali ini saya berada di makam Nyai Dewi Putri Cempo di salah satu bukit pertukangan di daerah Gresik. Marilah kita simak tayangan video ini. Kita akan melihat lokasi keberadaan makam beliau di dalam. Selebihnya nanti kita akan menemui Gus Syawifuddin selaku juru kunci di sini. Silakan kita akan mengikuti perjalanan sang makam sejarah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya sudah diberikan waktu kesempatan untuk bisa ngobrol atau berbincang-bincang sejenak dengan panjenengan, di mana kali ini saya ingin mengetahui sedikit cerita sejarah Nyai Dewi Putri Cempo yang berada Bos, ini daerah mana Bos? Barangkali dari teman-teman atau saudara-saudara yang ingin berkunjung ke makam Putri Cempo ini. Di sini adalah namanya Gunung Petukangan, Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Jadi ikut Kelurahan Gending di sini. Kelurahan Gending ya Gus ya. Yang ingin saya tanyakan gini Gus. Sebelumnya, jadi gini saudara-saudaraku semua dimanapun kalian berada, di daerah Gresik sini memang ada makam Nyai Putri Dewi Cempo. Sedikit banyak yang saya ketahui bahwasanya di luar sana banyak di daerah atau kota-kota ada makam Dewi Putri Cempo. Mungkin dari beberapa daerah mempunyai sumber atau versi masing-masing. Jadi itu semuanya Allahu a'lam ya. Hanya Allah yang mengetahui. Dan kebetulan keberadaan saya di Gresik ini ada makam Nyai Dewi Putri Cempo. Saya ingin mengetahui asal usul daripada keberadaan makam beliau. Kebetulan kali ini saya langsung bertemu dengan Gus Syawifuddin, laras nih Gus, untuk berbincang-bincang, untuk mengetahui sejarah daripada keberadaan makam Nyai Dewi Putri Cempo yang berada di sini. Baik Gus, kalau dari versi atau sumber yang diketahui panjenengan atau dari cerita mungkin dari turun menurun atau dari mbah-mbah yang dahulu gitu ya, itu bagaimana Gus kalau ceritanya di makam Dewi Putri Cempo di sini? Baik, saya akan sedikit menceritakan tentang kisah beliau, awal mula dari mana beliau berasal. Ini saya dapat cerita ini turun-temurun dari mulai cangga saya sampai ke saya.
bahwa beliau ini adalah seorang putri Raja Campa yang berkeinginan ke tanah Jawa dengan tujuan untuk mengislamkan Mojopahit. Itu tujuan pertama. Dan kebetulan beliau ini berangkat dari kerajaan Campa itu adalah kerajaan yang muslim, sudah muslim. Jadi ke Cina, cuman dari sananya itu sudah muslim, Cina yang muslim. Beliau ini termasuk salah satu dari putri Raja Campa yang ditugaskan ke Mojopahit untuk mengislamkan wilayah-wilayah Mojopahit, karena kerajaan Campa ini juga termasuk wilayah jajahan Mojopahit. Jadi beliau ini dalam misinya itu kebetulan pertama mendarat dari kerajaan Campa itu, beliau ini mendarat di pelabuhan Gresik dengan rombongan 9 perahu, kalau sekarang kapal. Jadi berangkat dari kerajaan Campa itu dengan rombongan sejumlah 9 perahu besar. Kebetulan mendarat di pelabuhan Gresik. Di situ beliau ini, putri Campa ini, ketemu dengan sosok saudagar kaya yaitu Nyai Ageng Pinate. Dan kemudian beliau diantarkan ke tujuan utama, jadi ke Ampel Denta seperti itu. Dengan dibantu Nyai Ageng Pinate diantar ke Ampel Denta. Dan kebetulan beliau ini adalah bulik bibinya Sunan Ampel. Jadi beliau ini adalah salah satu bibinya Sunan Ampel kalau hubungannya dengan Sunan Ampel. Dan ada yang sering tanya, kalau hubungannya dengan Sunan Giri, siapa beliau? Ya, kalau hubungannya dengan Kanjeng Sunan Giri, beliau ini juga bisa dikatakan teman satu pondok di Ampel Denta. Di pondok Sunan Ampel juga bisa dikatakan beliau ini murid dari Sunan Giri, karena memang dalam memperdalam ilmu kewalian, beliau ini dalam bimbingannya Kanjeng Sunan Giri. Itu yang bisa saya sampaikan sedikit mengenai siapa beliau. Baik Gus, mungkin ada beberapa sedikit pertanyaan. Iya. Kalau dari sebelumnya yang informasi kita dapat, betul atau tidaknya, semua itu dari cerita ya Gus ya. Iya. Bahwasanya Putri Campa ini juga seorang istrinya Kanjeng Sunan Giri, atau memang bukan istrinya, hanya istilahnya itu menaruh hati ya Gus ya, yang tidak kesampaian seperti itu Gus. Itu bagaimana kebenarannya? Iya, yang sebenarnya itu beliau ini bukan istrinya Bang Giri atau selirnya Bang Giri. Jadi beliau ini yang betul itu muridnya Bang Giri, juga teman satu pesantren di pesantren Ngampel itu yang betul. Jadi, dan kebetulan memang kalau dari sisi lain ke masalah duniawinya, memang beliau Putri Campa ini menaruh hati sama Kanjeng Sunan Giri. Tapi Kanjeng Sunan Giri ini tidak bisa menerimanya. Karena apa? Karena dianggapnya beliau ini lebih tua. Kalau diurut dari silsilah itu lebih tua dari Bang Giri. Karena apa? Bang Ampel itu keponakannya, ya. Sedangkan Bang Giri ini bergurunya ya ke Bang Ampel, juga menantunya Bang Ampel. Itu kan yang jadi masalah. Jadi beliau tidak bisa menerima rasa simpatinya
Putri Jempo. Jadi Mbak Giri ini sebatas menghormati beliau sosok teman dan juga murid itu aja. Oh, jadi begitu ya Gus ya. Dari hijrah beliau memang dari kerajaan Campa datang ke sini itu memang tujuannya untuk penyebaran agama Islam. Mengislamkan Mengislamkan. Mojopahit, bukan menyebarkan, mengislamkan Mojopahit. Mengislamkan Majapahit. Baik. Terus mungkin dari sedikit cerita yang mungkin masih simpang siur bahwasanya dari versi di Gresik ini dalam kaitannya yang Dewi Putri Cempo ini menaruh hati dengan Kanjeng Sunan Giri itu hanya sebatas apa istilahnya menaruh hati aja ya Gus. Karena dari keluhuran budi dan suri tauladannya Kanjeng Sunan Giri itu yang menjadikan rasa simpatiknya Betul. Dewi Putri Cempo ini Gus ya. Betul. Ya juga bukan itu saja, dari kegantengannya Gitu ya. ketampanannya Mbak Giri sempat memikat beliau. Oh, jadi begitu. Mungkin selain Dewi Putri Cempo di sini ada beberapa makam sekitar sini tuh ada nggak? Mungkin Di kerabatnya. sebelah sini, di sebelah barat atau sebelah kanan ini ada makamnya Mbak Teloyo. Mbak Teloyo ini adalah asisten pribadi, pengawal pribadi seperti itu. Ada sebelah sini, sebelah ruangan ini ada Mbak Teloyo. Kalau di sebelah belakang, di bagian belakang juga banyak. Jadi pengikut dari beliau, atau bisa dikatakan awak perahu, awak kapal kalau sekarang. Oh, begitu. Banyak di belakang situ juga. Mungkin selama panjenengan sebagai juru kunci di sini, mungkin ada fenomena-fenomena alam kegaiban atau suatu keganjilan dari para peziarah yang datang di sini, Gus. Iya. Itu yang sering saya ketahui itu rata-rata yang datang ke sini ini urusan dunia. Atau bisa dikatakan urusan ini aja. Masalah ada yang kepingin kaya, macam-macam. Ada yang bilang di sini itu tempat pesugihan kayak gitu. Jadi ada fitnah-fitnah seperti itu. Itu sebetulnya beliau ini resah. Karena apa? Beliau ini memang seorang putri raja. Wong namanya aja putri raja, pasti yo banyak hartanya kan itu. Nah, itu yang perlu saya jelaskan. Jadi beliau ini bukan tempat di sini, ini bukan tempat mencari pesugihan, tapi memang beliau ini sosok yang memang banyak harta atau kaya karena memang putri raja Campa. Itu yang sering saya ketahui, orang-orang yang datang ke sini ini hanya urusan dunia. Termasuk yaitu kepingin kaya, kepingin bisa menyelesaikan utang-utangnya seperti itu. Dan memang energi jenis ini tuh tidak tahu ya, itu Allah alam. Memang semua itu kita kembali ke Allah. Semua itu Allah yang menentukan. Memang tidak tahu, semua yang datang ke sini terus berdoa di sini kok rata-rata banyak yang berhasil dalam segi urusan dunia, termasuk ya kepilihan murah, ada yang terlibat utang itu ya bisa diselesaikan kayak gitu. Itu yang saya ketahui selama ini. Makanya ada yang salah paham itu di sini katanya tempat pesugihan, bukan. Yang benar itu di sini itu banyak orang-orang yang kesulitan masalah dunia, urusan utang, urusan ini, urusan kerjaan, itu berdoa di sini nih alhamdulillah terkabulkan. Dan semua itu adalah Allah, bukan beliau hanya membantu berdoa. Karena kalau mereka yang datang berdoa di sini, insya Allah cepat terkabul, karena di sini memang salah satu gunung yang mustajab, gunung yang penuh karoma, dan insya Allah
tempat-tempat yang diberi para wali itu tempat-tempat yang mustajabah. Jadi kalau kita berdoa di situ insya Allah cepat. Karena apa? Kita juga dibantu sama beliau yang bersemayam di situ. Termasuk ya bukan sini saja, di tempat-tempat lain para wali itu kayaknya semua tempat para wali itu mengandung karomah dan mustajabah di situ kalau kita berdoa seperti itu. Jadi memang tempat-tempat makam-makam atau para wali Allah itu hanya suatu tempat dalam arti kita tetap hanya berwasilah atau bertawasul di suatu tempat atau makam para wali, tetap pada dasarnya kita kembalikan kepada Allah yang Maha Kuasa. Seperti itu Gus. Iya, betul. Baik, sebelum kita tutup perbincangan ini, bisa ditunjukkan Gus yang tadi salah satu kerabatnya yang di sebelah makam ini Gus? Monggo. Baik, saudaraku, kita lihat makam yang di sebelah ini. Pengawal pribadi beliau yang menemani selama mulai dari sampah mau coba sampai beliau Bunda Putri Sempo itu berada di sini itu beliau selalu mengikuti dan mendampingi. Namanya siapa? Mbak Teloyo. Mbak Troloyo ya. Teloyo. Teloyo. Mbak Teloyo, bukan Troloyo, Mbak Teloyo. Oh, Mbak Troloyo. Itu nama samaran. Sebenarnya beliau juga punya nama yang asli, cuman beliau tidak mau kalau disebutkan. Jadi istilahnya disembunyikan atau dirahasiakan jati diri beliau. Betul. Samanya juga mungkin Dewi Putri Cempo juga ada nama juga nih guys, tapi dirahasiakan juga. Dirahasiakan gitu. Memang beliau-beliau itu yang sifatnya ini kepingin hanya mendekat sama Allah dan tidak perlu diketahui sama orang biasa. Itu sengaja pakai nama-nama samaran atau nama-nama yang bukan asli namanya. Baik, terima kasih banyak Gus Syafruddin atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya. Sedikit banyak yang kita gali dari cerita sejarah di makam Dewi Putri Cempo ini. Mudah-mudahan dari khalayak umum yang dari segala masyarakat yang tidak mengetahuinya, mudah-mudahan bisa datang ke sini di Bukit Pertukangan gitu. Iya, betul. Baiklah saudaraku, hanya itu saja yang bisa kita sampaikan dengan perbincangan Bapak atau Gus Syafruddin untuk mengupas sedikit sejarah. Apabila ada kesalahpahaman dan ketidaksamaan atas dasar versi atau sumber cerita sejarah ini, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.